Mas, aku pengen tanya ini mumpung ketemu sampean ya. Jadi kan sebenarnya kan banyak banget kejadian-kejadian di sekitar kita. Baik itu mungkin pendaki yang tersesat, bingung di hutan maupun di gunung. Kemudian ada orang mungkin boleh dibilang petani lah. Petani yang sedang jalan di sawah atau di hutan, tiba-tiba dia bingung muter aja. Seperti salah satu kejadian yang sering terjadi kan pendaki yang bingung di gunung. Dia bilang itu katanya udah muter berkali-kali tapi ketemunya tempat itu juga. Pernah ada sebuah cerita ini pendaki, dia itu saking capeknya dikasih tanda tempat dia istirahat. Begitu dia jalan, menemukan jalan, ujung-ujungnya ketemu sama tanda itu lagi. Jadi seolah-olah nggak bisa keluar dari area itu gitu loh. Apa itu benar yang dinamakan kalau orang itu ketemu yang namanya apa akar nimang? Karena akar nimang ini kan sering banget dibahas sama pendaki. Gimana Mas? Iya, ya akar nimang itu benar. Jadi ya secara pembahasannya itu mungkin orang memudahkan. Oh ya akar nimang. Karena apa? Akar itu kan kalau sudah di dalam tanah nggak kelihatan, kalau nggak digali tanahnya seperti itu. Dan kita nggak akan pernah tahu akar ini larinya di mana, kemana kan seperti itu. Nah sebenarnya apa? Di alam itu kita entah di hutan, di gunung atau di mana, itu kita pasti bersinggungan dengan alam gaib. Di mana akar nimang itu adalah garis. Kalau kita punya rumah itu kan kita bikinin pagar. Nah, jadi pagar itu sebagai pembatas antara alam nyata dan alam gaib ini. Tapi kalau kita di saat mendekati batas itu atau akar nimang itu kitanya nggak fokus, terus kitanya itu apa? Biasanya orang yang disesatkan itu orang satu nggak fokus, terus kurang sopan, terus dia itu dalam kondisi nggak nyaman. Dalam nggak nyaman itu kondisi lagi marah sama teman atau seperti Emosi apa, emosi gitu. Nah biasanya disitulah dia itu mudah tergesek dengan batas dari alam gaib, sehingga apa, dia tersesat, apa dia diambil, hatinya itu dibalik, sehingga dia mengikuti apa yang ada di alam itu. Jadi dia itu bawa muter walaupun dia sudah merasa perjalanannya dia jauh, tapi ujung-ujungnya masih balik di situ, ke situ lagi gitu. Ya akar nimang itu. Jadi ya makanya kalau ke hutan itu tidak hanya di hutan, kadang di laut pun sama seperti itu. Kadang kita sudah menggayuh perahu gitu, kok balik lagi kok muter aja di situ gitu. Ya itulah kita melewati alam gaib, dalam artian kita berseberangan dengan pagarnya alam gaib gitu. Dan kita itu dibawa sama alam gaib itu sama ininya untuk berputar-putar. Jadi kita nggak bisa ngelanjutin kesana kesini. Dan itu sadarnya kalau sudah dipanggil atau sudah ditepok sama orang lain gitu. Contohnya temennya gitu. Misalnya kita muter di situ-situ aja dan akhirnya kita jenuh, dan kalau nggak sampai ada orang yang manggil atau hatinya dia kembali ingat gitu ke pencipta, nah itu baru dia bisa kembali. Makanya pesannya orang tua kita atau guru-guru kita, bahkan ajaran kita, di saat kita sendiri atau saat kita di tempat asing gitu, hati kita harus diisi dengan apa ya, Asmaul Husna, sholawat, supaya apa, hati kita nggak kosong. Di saat kita itu bergesekan dengan dimensi lain atau alam yang gaib, itu kita nggak kebawa gitu. Karena apa, hati kita terisi gitu. Nah itu yang rata-rata terjadi, sehingga orang tersesat bahkan sampai berhari-hari di tengah hutan, cuma muter aja gitu. Seperti itu. Nah kenapa dibilang akar nimang ya, karena
kalau orang bilangnya itu adalah gesekan dengan alam-alam gaib atau dengan dimensi lain, mungkin banyak orang yang nggak percaya. Orang dibilang akar nimang aja masih banyak yang nggak percaya. Apa itu akar nimang? Ya, akar nimang itu sebenarnya itu adalah batas atau pagar antara dunia nyata dengan Ya. alam gaib. Gini Mas, selama ini kebanyakan pendaki rata-rata mengartikan akar nimang itu adalah sebuah akar yang muncul dari pohon. Jadi akarnya pohon-pohon itu. Bahkan dulu saya itu pernah membayangkan yang namanya akar nimang itu mungkin akar dari pohon yang menjulur dan melintang di jalan, di jalurnya pendaki. Kemudian pendaki itu melewati dia, melewati akar itu, kemudian akhirnya dibingungkan seperti itu. Berarti yang jelas akar nimang itu bukan akar yang dari pohon itu ya. Bukan. Ya kalau andai kan akar nimang itu adalah akar dari pohon, ya setiap orang yang lewat di situ pasti akan Menghindar atau gimana? akan ke bawah, akan dikendalikan sama alam gaib itu gitu. Jadi sempat dibingungkan gitu. Ya. Makanya kenapa dibilang akar nimang itu? Sebenarnya akar itu bukan akar dari pohon, ya tadi adalah pagar atau Nama lain berarti nama ya. lain supaya karena apa? Akar itu kan adanya di dalam tanah dan nggak kelihatan kalau nggak digali gitu loh. Jadi orang membahasakan, oh kamu tadi ngelangkain akar nimang gitu sebenarnya. Sebenarnya sih enggak. Kita tuh bergesekan dengan alam astral. Lah kalau nimang kata nimang sendiri itu Nimang maksudnya itu sebenarnya kan kita diambil di ini sama dia, dibawa sama dia seperti apa gitu, seperti itu. ya. Dan kalau andai kan dia itu akar pohon, ya pasti bukan hanya satu orang itu kan yang ke bawah kan gitu. Semua yang melewati. Semua orang kan akar pohon itu nggak mungkin setiap hari dia berpindah-pindah kan, gitu, benar. Jadi kalau alam batas gaib itu terkadang selalu bergeser seperti itu. Berarti yang dipengaruhi oleh akar nimang atau batas dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib itu bukan pikiran, hatinya berarti Mas ya. Hati. Makanya karena gini, setiap orang yang sudah masuk ke alam gaib atau yang sudah kebawa ke dimensi lain, itu pasti pikirannya sudah nggak bisa difungsikan. Udah nggak main, pikirannya nggak main. Nggak bisa dia udah nggak bisa mikir, oh saya harus begini, oh ini musuhnya ini nggak bisa gitu. Itu harus hatinya dari mana? Ya kuatkan hatimu melalui apa? Ingat sama pencipta, kembalikan situ ya, kita ingat sama pencipta, dan pada akhirnya apa? Baru kita dikasih kesadaran sama Gusti Allah. Kita ingat dengan Gusti Allah, kita ingat, akhirnya kembali normal, dan pada akhirnya kita akan kembali normal gitu. Ya. Dan kalau nggak begitu biasanya itu dipanggil sama teman kita atau sama orang lain sehingga membuat dia itu yang tadinya bingung itu tersadar. Gitu. Berarti panggilan itu bisa menyadarkan ya? Bisa menyadarkan. Gitu. Maksudnya nggak harus disentuh badannya dengan gerakan. Iya, dibentak atau dipanggil itu sehingga dia tuh kaget dan dia tuh noleh, dia baru akan sadar. Gitu. Biasanya kan hal seperti itu gini, alam gaib itu bisa menyesatkan orang itu satu biasanya dengan mata yang seolah dia tidak melihat orang lain, padahal di sisinya itu banyak orang lain. Terus kedua, kadang alam gaib itu menutup telinga kita supaya nggak dengar dengan panggilan orang lain gitu. Nah makanya apa, lebih baik dekati dia, panggil nggak dengar langsung pukul atau tarik tangannya supaya apa, dia bisa melihat lagi. Oh itu maksudnya seandainya kita melihat gelagat orang itu mencurigakan gitu ya? Orang itu misalnya seperti kayak orang bingung kan. Kita mendaki gunung atau di tengah hutan, kalau melihat orang itu kita panggilin pak atau mas, dia nggak dengar padahal jaraknya dekat, dia nggak dengar, samperin, deketin gitu, tarik tangannya gitu. Mungkin dengan kita tarik tangannya dia kaget dan matanya bisa melihat kita gitu. Seandainya sudah kita samperin, kita tarik tangannya, dia tetap bingung, terus sadarkan dia. Terus sadarkan dia, karena apa, orang yang sudah dikuasai itu kadang mata itu terbuka tapi nggak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Oh iya. Karena apa, pikirannya dia, pemandangan dia adalah pandangan luas, pandangan bingung gitu.
terus pikirannya dia juga seperti itu, udah nggak ada pikiran itu. Mungkin dari telinga juga pendengaran kadang ditutup, dia nggak dengar apa yang kita panggil, apa yang kita omongin itu dia nggak dengar gitu. Ya. Makanya lebih baik dekatin, panggil dia, nggak dengar, tarik dia gitu. Makanya kadang ada orang di gunung itu tersesat, di hutan tersesat, sudah kita panggil dia nggak nengok, padahal kita dekat, kita teriakin gitu kan. Yang penting kita tarik aja orangnya gitu. Tarik ya, syukur-syukur biasa dia tempeleng pelan-pelan aja, pak gitu aja, biar dia sadar. Dia ngerasain sakit, berarti dia udah mulai merasa sadar. Gini Mas, saya jadi ingat salah satu kejadian yang baru saja terjadi di Gunung Lawu. Almarhum Andi Sulistiawan saat ditemukan sama pendaki Udin Jagoan, saat itu ketemu sama Andi sebelum dia ini meninggal, sempat di kamera. Berarti saat itu seandainya pertemuan itu si Udin Jagoan, Mas Udin ini mau menyadarkan, menarik dia atau gimana, Andi Sulistiawan ini masih bisa diselamatkan ya? Insya Allah, ya, Allah alam itu masih bisa gitu. Karena dia sudah dikuasai ya, dari kondisi itu kan dia sudah dikuasai oleh astral, dengan dunia dengan dimensi lain kan ya. Nah itu mungkin dengan kita panggil, karena dia tuh mungkin melihat kita itu, mungkin menganggap kita itu apa seperti itu. Jadi dia bisa melihat kita gitu, cuma bisa nyaut atau seperti apa, mata dia kelabui. Tapi saat itu kan saat ditanya Mas Udin, dia masih jawab namanya siapa, asalnya di mana, masih bisa ini Mas, masih nyaut. Tapi maksudnya kan pemikirannya dia kosong, pandangan gitu dia ya. kosong, jadi dia apa yang dia bisa sampaikan. Ya, memang kayak orang linglung sih gitu, di kamera. Tapi itu harusnya ditarik sehingga dia tuh kebawa sama kita gitu. Kadang kalau kita deketin dia malah lari, makin menjauh. Itu biasanya dia menganggap kita, melihat kita tuh takut, seolah kita tuh bukan manusia. Kadang seperti dia takut gitu. Saya jadi inget, jadi gini ya teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah menonton videonya Mas Udin Jagoan atau di video saya, saat itu Mas Udin saat mau meninggalkan korban yaitu Andi Sulistiawan, itu kan Mas Udin terkesan dia enggan mau meninggalkan, kamera itu masih nge-shot ke arah Andi Sulistiawan. Hanya saja Andi Sulistiawan saat itu berdiri di jauh, seolah-olah nggak mau dideketin. Mungkin ini kejadian yang baru saja dijelasin sama masnya, saya jadi ingat ke situ. Ya, ternyata jadi ini tadi penjelasannya tentang akar nimang udah ya Mas ya. Oke. Jadi ini tadi ilmu yang sangat bermanfaat khususnya buat kita para pendaki yang sering naik gunung ataupun teman-teman yang lain yang mungkin suka naik kapal, naik perahu di lautan. Yang jelas ternyata akar nimang itu bukanlah akar dari pohon, akar yang nyata bukan, tapi akar nimang itu hanyalah sebutan kata lain dari garis dua dimensi antara nyata dan gaib. Jadi untuk menghindari itu seperti yang disampaikan Masnya tadi adalah kita harus tetap, istilah Jawanya eling, kita harus tetap ingat, kita isi hati kita syukur-syukur, kita selalu berzikir mengingat nama Allah, sehingga hati kita itu tidak dikelabui oleh makhluk gaib. Saya yakin teman-teman yang saat ini nonton video ini yang memperhatikan dari awal, yang mungkin pernah mengalami bingung yang disebut dengan nginjek akar nimang, pasti merasakan, pasti ingat setelah mendengar penjelasan dari Masnya ini tadi. Mungkin sebelum kejadian kalian bingung, yang kalian rasakan sebelumnya entah itu ngalamun atau emosi atau apa, teman-teman sendiri yang tahu. Jadi silahkan introspeksi diri agar kedepannya kita sendiri bisa mengontrol diri, tidak masuk ke dunia gaib yang seperti dibilang tadi, bahwa akar nimang itu adalah pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Agar kita selamat, tentunya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa besar ingat kita kepada Allah, kepada Tuhan, saya rasa itu sangat ilmu yang cukup bermanfaat buat kita. Jujur saja selama ini saya atau teman-teman mungkin berpikiran akar nimang itu pasti kebayang
bentuk akar yang melintang di jalur pendakian. Ternyata bukan. Akar nimang adalah kata lain dari batas dua sisi, antara sisi gaib dan sisi nyata. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.